Hello. Setiap institusi memiliki simbol kekuasaan yang paling penting, seperti kastil yang punya parit, bank yang punya brankas, dan sekolah yang punya ini. Ayo kita. Tapi apa sebenarnya fungsi dari struktur besi yang kokoh ini? Apakah ini hanya untuk menjaga murid yang di dalam tetap di dalam, atau dunia luar untuk tetap di luar? Hanya Tuhan dan sekolah yang tahu. Setiap pagi, area ini menjadi medan pertempuran bagi para siswa yang berjuang untuk mendapatkan tempat parkir. Hanya mereka yang datang tepat waktu yang berhak mendapatkan tempat strategis ini. Sebuah privilege yang hanya dimiliki oleh para pemenang dalam perlombaan melawan waktu. Tapi bagi mereka yang sedikit saja lengah, yang alarm paginya diabaikan atau terjebak dalam kemacetan, nasib akan berkata lain. Mereka harus menerima kenyataan parkir di rumah hijau. Parkiran bukan hanya tempat untuk menaruh kendaraan, tapi juga cerminan atas sikap disiplin, manajemen waktu yang baik, dan juga sedikit keberuntungan. Setiap peradaban memiliki titik awal. Romawi dimulai dari Roma, internet dimulai dari seseorang yang tidak sengaja menciptakan email, dan sekolah dimulai dari ruang penerimaan tamu. Apa sih sebenarnya tempat ini? Apakah ini tempat untuk menyambut tamu? Atau sekedar ruang antar dimensi? Bersama dengan saya dan dua orang yang sedang piket, kita akan mewawancari mereka dengan apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Di sini kami sedang menjaga tempat piket ini untuk menjaga administrasi dan mengisi data-data sini seperti ada tamu nanti. Dan nanti kayak misalkan ada tamu ingin bertemu dengan siapa, kami akan mengantarnya ke tempatnya. Oke, jadi ini tuh kayak imigrasi tapi versi sekolahnya ya? Kalau ini koridor ruang guru, ini adalah pusat perencanaan, tempat di mana ide-ide besar dilahirkan dan strategi pendidikan disusun. Jadi, lain kali kalau kamu melihat pintu ini, ingatlah bahwa di baliknya, para arsitek masa depan sedang bekerja keras untuk membentuk generasi selanjutnya. Di sini siswa belajar tentang desain. Tapi apa itu desain? Apakah itu merupakan sebuah seni? Apakah itu adalah sebuah sains? Atau hanya alasan bagi siswa untuk mengeluh tentang file Photoshop yang korup? Ya elah, kagak bisa diedit lagi ya. Ini adalah lorong lab komputer, tempat semua keajaiban dalam teknologi terjadi. Kali ini saya sudah berada di ruang lab TKJ yang memiliki kenangan mencekam bagi saya pribadi. Sebenarnya ini adalah lab yang digunakan untuk jurusan TKJ, tapi saat ujian komputer juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan ujian.
tahun sekolah di SMK Negeri 1 Kota Tangerang, di tiap-tiap sudutnya tersimpan banyak memori yang kita tinggalkan di situ. Entah itu memori sedih, takut, kecewa, bimbang, ya pokoknya gitu ya. Core memorinya jelek banget, yang seneng-seneng dong. Jangan salah, kali ini aku lagi ada di bukan ruangan kebanggaanku, yaitu perpustakaan. Nah, yuk kita langsung masuk ke ruangan. Pertama, kalau masuk perpustakaan, pasti Oke. Ih, ada AC. Halo semuanya, selamat datang di perpustakaan kami. Di sini tempatnya sunyi dan tenang banget, cocok buat kamu yang suka ketenangan. Juga cocok buat kamu yang suka baca buku ataupun ngerjain tugas sambil nyari referensi karena di sini ada lebih dari 2000 buku. Buat kamu yang gak suka ketiganya, tenang aja, masih ada tempat lain kok. Nah, di lorong ini berjajar kelas-kelas dari jurusan BR, dan di ujung lorong ini terdapat tempat jajan bagi anak-anak kelas depan, yaitu Teva. Di Teva menjual berbagai macam jenis makanan ringan, mulai dari wafer sampai ciki. Emang ada ya tempat jajan lain selain di Teva? Kantin adalah tempat penyelamat bagi para siswa yang kelaparan. Kantin menyediakan banyak sekali makanan dan jajanan. Dengan tambahan, kantin mungkin mendapat peringkat 1 sebagai tempat yang sering dikunjungi siswa pada saat jam istirahat. Selain menyediakan makanan, hampir seluruh kantin pasti memiliki tempat sampah dan wastafel. Salah satunya adalah Kantin Nesta. Salah satu lapangan yang ada di Nesta adalah lapangan MPLB. Lapangan ini tidak hanya digunakan pada saat olahraga, namun juga digunakan untuk kegiatan bazar yang dilakukan oleh para siswa. Di sepanjang koridor ini adalah ruang kelas jurusan MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Selain itu, ada juga ruang kelas jurusan TKJ yang berada di atas ruang kelas MPLB. Selanjutnya adalah Laboratorium Teknik Ketenagalistrikan. Di depan ruangan ini, terdapat sederet bangku sebagai tempat penunggu yang juga seringkali digunakan sebagai shelter penitipan barang bawaan dan titik kumpul puluhan orang di tiap acara sekolah. Ini adalah ruang kelas TKL, yang sebenarnya dulunya berfungsi sebagai lab bahasa. Ini adalah ruang pembina OSIS, tempat penentuan hukuman bagi para siswa-siswi yang terlambat. Masjid ini adalah tempat ibadah bagi seluruh umat muslim yang ada di sekolah kami. Terdapat 2 lantai, yang dimana lantai 1 untuk jamaah laki-laki dan lantai 2 untuk jamaah perempuan.